نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu. Seperti yang sering kita sampaikan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah mereka menuju kebaikan-kebaikan. Nabi SAW menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk memahami perkara agama. Dan kita dalam beragama Islam, dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kita makan di prasmanan. Yang senang kita ambil, yang tidak senang kita tinggalkan. Tapi bagaimana kita berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Nabi SAW menyampaikan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu." Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, hendaklah kalian lakukan semampu kalian. Dan apapun yang aku larang, kata beliau, hendaklah kalian tinggalkan seutuhnya. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang perkara-perkara perintah kepada kita, kita diperintahkan untuk melakukan perkara tersebut semampu kita. Adapun dalam meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, kita diminta untuk meninggalkan seutuhnya. Karena meninggalkan suatu perkara jauh lebih mudah dibandingkan mengerjakannya. Namun tabiat manusia selalu penasaran terhadap apa-apa yang Allah larang. Sebagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga. Ketika Allah perintahkan untuk masuk dalam surga dan makan apapun yang ada di dalam surga, yang dilarang hanya satu perkara, wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian mendekati sebuah pohon ini, dan jika kalian melakukannya maka termasuk orang-orang yang zalim. Namun tabiat manusia senantiasa penasaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, hadirin yakum jami'an, ilmu yang akan kita pelajari merupakan sebaik-baik ilmu yang dipelajari seorang hamba setelah mereka mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Karena sudah banyak dilupakan oleh manusia. Sedangkan sifat manusia merupakan memiliki sifat yang rakus dan cinta kepada harta. Allah nyatakan dalam surat Al-Fajr, "Wa tuhibbunal mal hubban jamma." Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang penuh. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang hidup, sesoleh apapun mereka, pasti akan ada kecintaan mereka kepada dunia, cinta kepada harta. Karena kita hidup di atas muka bumi. Dengan lebih terparah adalah ketika seorang manusia sudah terbuai dengan kecintaan mereka terhadap harta, tidak memperdulikan kembali dari mana harta tersebut dia gapai, dan tidak memperdulikan kembali apakah harta yang dia makan halal atau haram. Karena saking cinta dan rakusnya kepada harta, sampai-sampai Allah menyatakan dalam surat Al-Fajr tersebut, "Wa ta'kuluna at-turata aklan lamma." Kalian bahkan memakan harta warisan itu tidak peduli hak orang lain. Bahkan sebagian yang tersebar di masyarakat, ketika seorang ayah meninggalkan ibu, meninggalkan istri, kemudian anak yang masih bayi laki-laki, kakaknya kemudian laki-laki juga sudah pada gede 2 orang, kemudian ada kakak perempuan 1.
Mereka menganggap bahwasanya bayi tersebut sedikit haknya karena masih kecil. Dalam syariat Islam, selama dia laki-laki bahkan masih di dalam perut, itu haknya sama dengan yang sudah lahir pun sudah gede. Itu laki-laki. Jadi tidak ada unsur atau dasar seseorang mengatakan, oh ini kan masih kecil, haknya sekian. Dan mereka membagi harta warisan itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang kecil dikasih sedikit, yang gede dikasih banyak. Sehingga perempuan diberikan hak yang bukan haknya. Dan terkadang orang-orang bertanya-tanya, mengapa Islam mengucilkan perempuan dalam masalah warisan? Ini merupakan bentuk ketidakadilan Islam. Bagaimana seorang perempuan ketika seorang ayah meninggalkan istri, kemudian anak perempuan satu, kemudian anak laki-laki satu, ibunya dapat seberapa? 1/8. Kenapa dapat 1/8? Liwujudi fa'il warith, karena ada anak. Jadi kalau ibu nggak ada anak, berapa dapatnya? 1/4. Kalau ayah, kalau misalkan ibunya wafat, istrinya wafat, meninggalkan seorang suami, anak perempuan satu, anak laki-laki satu, suami dapat berapa? Dapat berapa suami? 1/4, karena punya anak. Kalau nggak punya anak, 1/2 dari harta istri. Baik. Nah, ketika kita membagikan harta, meninggalkan istrinya tadi, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Ibu dapat 1/8, anak laki-laki dengan perempuan asabah. Lidzakari hadzil unthayain. Jadi laki-laki itu dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Mana keadilannya? Sama-sama anak. Kenapa perempuan dikasih cuma sedikit, kemudian laki-laki dikasih 2 bagian? Jadi seakan-akan mereka itu meninggalkan 3 anak. Yang misalkan seorang suami wafat meninggalkan istri, kemudian uangnya yang ditinggalkan itu 100 juta. 1/8 dari 100 juta berapa? Menjaga MTK, nggak jaga MTK. Hanya tahu rumus doang. Berapa? 12,5 juta dapat seorang ibu. Kemudian sisanya dibagi 3. Berarti berapa sisanya? 87.500. 87.500 dibagi 3. Setelah ketahuan hasilnya nanti per orang berapa, nah si perempuan itu hanya dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Lalu orang-orang liberal mengatakan, bahwasanya mana keadilan seorang atau syariat Islam dalam membagi harta warisan? Di sini katanya Islam itu sangat memuliakan perempuan, namun dalam masalah warisan sangat mengucilkan daripada perempuan. Bagaimana antum jawab subhat itu? Ini terjadi di masyarakat kan? Bertanya-tanya, bagaimana Islam ini kan kakak? Ini dia masih bayi dapat lebih gede, masih bayi, masih nyusu padahal, atau bahkan baru lahir. Dia lahir setelah lahir saking gembiranya ayahnya, jatuh pingsan kemudian langsung wafat. Saking gembiranya kelahiran anak laki-laki. Maka seorang anak laki-laki tersebut mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan. Lalu orang-orang bertanya-tanya, bagaimana syariat Islam ternyata enggak adil, memberikan perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Bedanya 0,5%, 50%. Karena laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Maka kita sampaikan, itulah keadilan Islam sebenarnya. Karena perempuan ketika mendapatkan 1 bagian itu langsung masuk kantongnya, langsung dikunci kantongnya, nggak keluar sama sekali itu duit. Bisa saja dari harta, misalkan kakaknya atau adiknya tersebut laki-laki, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi perempuan. Makanya Islam memberikan jauh lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Itu sebuah keadilan. Karena perempuan dalam Islam tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menafkahi anak-anaknya, sedangkan laki-laki memiliki kewajiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi pemimpin karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Laki-laki itu secara fisik jauh lebih kuat dibandingkan perempuan. Tapi perempuan kalau ada suaminya semua diangkat, galon diangkat semua, gas pun dipasang. Kalau suaminya nggak ada, seakan-akan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini adalah pilihan. Nah, sedangkan suami itu memiliki kewajiban menafkahi. Bahkan jika seorang keluarga masih punya anak bayi yang masih menyusui kemudian cerai, ya dan billah. Kemudian seorang istri nggak mau menyusui anak tersebut kecuali dapat bayaran bulanan. Apakah si istri berdosa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau istri antum cerai, masih punya anak bayi, dia minta bayaran bulanan atas air susu yang dia berikan kepada anak kita, maka istri nggak berdosa meminta hal tersebut, haknya. Jadi ada dalam Al-Quran. Anda boleh minta Quran, tapi salah menukilkan ayat. Jadi kita ketika sudah mengetahui ilmu, kita nggak menuntut istri kita itu wajib menyusui anaknya, untuk menyusui daripada anaknya. Jadi Al-Quran. Tapi nggak apa. Nanti bisa lihat di juz 2 itu nanti di halaman 38. Ketika berbicara tentang seorang ibu menyusui anaknya, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Seorang ibu itu hendaklah dia menyusui daripada anak-anaknya 2 tahun sempurna. Apakah wajib 2 tahun sempurna? Enggak, karena Allah mengatakan liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan daripada persusuan tersebut. Pada akhir, ketika seseorang ternyata terjadi permasalahan yang membuat mereka cerai, wa in aradtum an tastarji'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kalian menginginkan atas istri kalian bahwasanya istri tersebut menyusui anak-anaknya setelah kalian cerai, fala junaha 'alaikum, enggak apa-apa kalian tuntut istri untuk menyusui anak setelah cerai dengan syarat, kata Allah, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, kalau kalian memberikan upah kepada istri tersebut. Wattaqullah, Allah menutup ayatnya dengan kata takwa. In wa'lamu annallaha ma ta'maluna basir. Jadi kalau memaksa tanpa ada bayaran, ketika istri itu minta bayaran, tapi seorang ibu kalau sayang sama anaknya tanpa bayaran pun dia akan sukarela. Karena setelah antum cerai dengan istri, apalagi ternyata perceraiannya udah tolak bain, perceraian yang gak mungkin antum bisa rujuk. Misalkan orang sudah cerai istrinya pertama, rujuk. Menceraikan yang kedua, rujuk. Cerai yang ketiga itu gak bisa rujuk. Dia harus nikah dengan laki-laki yang lain dengan tanpa ada paksaan. Dan dia setelah melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka cerai, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Wa in talaqtumuhunna min wa in talaqtumuhun wala istilahnya wala yahillu lakum an in talaqtumun nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang ketika menceraikan istrinya sudah talak bain, enggak boleh kembali kepada istri tersebut hatta tankiha zawjan ghayra, sampai dia menikahi laki-laki yang lain. Jadi kita ketika baru mendengar sebuah hukum pasti kita kaget. Jadi seorang perempuan itu enggak punya kewajiban menafkahi anak sama sekali. Sama sekali. Jika seorang ibu misalkan mencerai, kemudian dia menterlantarkan anaknya, itu enggak dosa. Enggak dosa apa dalam Islam. Karena yang memiliki kewajiban adalah ahli waris yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Seorang istri enggak punya kewajiban sama sekali untuk menafkahi anaknya. Makanya Islam itu kenapa memberikan perempuan itu sedikit jatah mereka? Karena langsung masuk kantong. Setelah masuk kantongnya dikunci, enggak keluar sama sekali itu uang. Harta yang sudah dimiliki dengan harta warisan itu enggak bakal keluar karena mereka enggak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Beda dengan laki-laki. Terkadang laki-laki seluruh hartanya itu kemudian dibelanjakan, kemudian mencari nafkah, menafkahi anak dan istri dan lain sebagainya. Itu sebuah keadilan dari Islam sebenarnya. Namun orang-orang bertanya-tanya, bagaimana keadilan Islam terhadap perempuan dalam membagikan harta warisan?
Maka hadirin sekalian jami'an, kan sudah mulai banyak dilupakan ilmu ini. Bahkan sekarang ketika terjadi permasalahan warisan dalam keluarga kita pun, yang sangat bahaya adalah yang bukan ahli waris itu masuk ikut campur, itu yang bahaya. Suami adik kita ikut campur, menuntut, memang bagus dia menuntut hak daripada istrinya. Tapi ketika mereka misalkan paman sudah ikut campur, ya aku kan saudara bapakmu dan segala macam. Paman itu nggak mungkin bisa dapat kalau punya anak laki-laki, karena laki-laki itu mengambil semua sisa harta itu. Seperti itu. Kecuali anak laki-laki nggak ada, mungkin paman bisa dapat. Paman bisa dapat. Nanti kita akan belajar satu persatu bagaimana keadaan mereka. Tadi ada bilang sama antum, ngaji waris seperti ini kalau kita hanya 1-2 pertemuan, kalau bisa antum dari pagi sampai sore, ada breaknya, kemudian lanjut lagi, ada istirahatnya, ya minimal daurah paling banyak 3 hari ya daurah itu baru tuntas. Karena permasalahan dalam warisan itu sangat banyak. Terlebih di Indonesia ini sudah masuk ke dalam ranah munasakhat namanya, yang mana harta tersebut didapat dari bapak-bapak kakeknya, belum dibagi sampai hari ini itu harta. Itu harus menentukan siapa yang berhak mendapatkan harta tersebut, agar jangan sampai kita berikan harta warisan tersebut kepada orang yang tidak berhak, atau ternyata kita mengambil hak orang lain karena masalah harta tadi. Nabi menyampaikan kullu lahmin nabata min malil haram fannar haqqu bihi, kata beliau. Seluruh daging yang tumbuh pada diri manusia dari perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Jadi dibakar dulu daging yang tumbuh tersebut, baru kita masuk dalam surga Allah SWT. Ya, dan kan hak manusia itu dibangun di atas ketidaktoleransian, sedangkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun atas toleransi. Seseorang punya kesibukan akad dengan manusia sehingga menyebabkan dia mengakhirkan sholat, meninggalkan sholat berjamaah misalkan. Kalau dia mengakhirkan sholat, ini nggak dosa dia di sini. Tapi kalau seandainya dia tidak membayarkan hutangnya, hutang tersebut telah dibayar pada hari kiamat, yang mana tidak akan memberikan faedah. Mal mu'alaban, harta anak pun tidak beri faedah pada hari kiamat, karena kita hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian kita dihisab atas segala perbuatan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Nah, tujuannya kita belajar ini adalah bagaimana kita berusaha, paling tidak kita mengetahui siapa yang berhak mendapatkan harta tersebut dalam keluarga kita. Ketika itu sudah belajar, nanti kumpulkan anak-anak itu, bukan wasiat. Enggak boleh seorang ayah itu mewasiatkan hartanya kepada ahli waris, enggak boleh. Wasiat itu diberikan kepada tetangga, kepada kerabat, mungkin. Tapi kalau ahli waris enggak boleh. Karena Nabi menyampaikan la wasiyata li waris. Enggak boleh seorang ayah, ibu, atau siapapun dia memberikan wasiat kepada orang yang sudah mendapatkan warisan dengan cara syariat. Nanti ada ashabul furud namanya, orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu sesuai dengan kadarnya, sudah ada kadarnya dalam syariat. Terkadang mereka mendapatkan dengan bil fard, terkadang mendapatkan dengan bil taksib, dengan asabah, mengambil sisa daripada harta tersebut. Nah, ketika kita lihat belajar seperti ini adalah kita mengetahui siapa yang berhak mendapatkan harta beserta dengan bagiannya. Karena dalam ilmu waris kita bisa langsung membagikan harta tersebut ketika sudah mengetahui kadarnya. Terkadang belum bisa, harus melalui mengetahui aslul masalah namanya. Aslul masalah itu misalkan seorang wafat meninggalkan istri, kemudian anak, ya, kemudian anak misalkan, anak perempuan, kemudian seorang ayah. Jadi meninggalkan istri, anaknya 1 doang perempuan, kemudian ada kakeknya, ada bapak di situ. Maka istri mendapatkan berapa? 1/8. Kemudian anaknya mendapat 1/2, mendapatkan 1/2. Nah, bapak itu mendapatkan 1/6 plus sisa harta. Jadi bapak itu kalau nggak ada anak laki-laki, dia akan mendapatkan 1/6. Itu menjadi haknya yang ditentukan dalam syariat. Kemudian plus sisa harta nanti kalau memang masih ada sisa. Nah, kita katakan mungkin asal masalahnya dari 8.
Misalkan kita masanya dari 8, 1/8 dari 8 berapa? 1. 1/2 dari 8 2, 1/6 dari 8 berapa? 1/6 dari 8. Intinya segitu lah ya. Antum harus mengetahuinya yang jago MTK. Memang kalau antum ngaji seperti ini harus ada yang jago MTK, yang terutama pecahan-pecahan. Ya, kayak pecahan-pecahan. Jadi kita harus mengetahui itu masalahnya 1/8 itu. Nanti ada kaidahnya sendiri ketika hal tersebut diaplikasikan kepada harta peninggalan. Karena terkadang harta tersebut setelah mendapatkan semuanya, ternyata nggak ada orang yang mendapatkan dengan asobah. Sisa harta itu masih ada. Nah ini disebut dengan arwah nanti namanya. Permasalahan arwah itu harta sisa ini kembali ke siapa aja, gitu. Kemudian apabila permasalahan itu aul, harta dari si mayit itu tidak mencukupi untuk dibagikan kepada ashabul furud, orang yang wajib menerima warisan dari hartanya. Gitu. Misalkan orang wafat meninggalkan banyak sekali ahli warisnya, hartanya sedikit, ini kan otomatis nggak cukup sesuai dengan kadar-kadar dalam syariat, sehingga harus melalui perhitungan dalam ilmu waris. Kita akan pelajari nanti pelan-pelan hal tersebut. Yang penting hal ini adalah yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya apa saja yang berkaitan dengan harta waris tersebut setelah seorang mayit itu wafat. Yang terikat dengan harta mayit setelah seorang itu wafat ada berapa? Terikat dengan harta mayit ini. Karena warisan itu terakhir dia setelah 3 hal ditunaikan di atas. Apa? Yang pertama adalah tajhizul mayyit, pengurusan jenazahnya. Jika memang orang tersebut wafat belum membeli kain kafan dan harga kain kafannya sekian, kita harus tanya kepada keluarganya dia punya uang berapa atau harta yang dia tinggalkan berapa. Ambil uang tersebut, belikan kain kafan. Kemudian ada biaya penggalian kubur misalkan. Orang menggali kubur minta upah, dibayarkan. Orang yang mengkafani ketika misalkan minta upah, dibayarkan. Intinya pengurusan jenazahnya dari mengkafani, menguburkan, membandikan segala macam yang berkaitan dengan pengurusan jenazah itu keluarkan terlebih dahulu. Berapa biayanya dari harta si mayit? Jika itu sudah dikeluarkan, tanyakan kepada keluarganya apakah orang tua itu punya hutang atau belum, dibayarkan hutangnya. Jangan ujuk-ujuk ketika bapak wafat langsung bagi harta warisan, jangan. Karena kalau sudah dibagi harta warisan, seorang bapak punya hutang ketahuan setelah pembagian harta, itu anak sulit untuk mengeluarkan uang tersebut untuk bayarkan hutang kepada bapaknya. Sedangkan hutang sampai kapanpun akan terikat dengan seorang hamba. Bahkan Nabi SAW ketika diminta dikabarkan bahwa seorang sahabat wafat, kemudian Rasulullah SAW menanyakan, hal alaihi dain, dia punya hutang nggak? Kata mereka ada, Rasulullah 2 dinar. Nabi enggan menyolatkan seorang sahabat yang punya hutang. Jadi ulama ketika menafsirkan hadis tersebut agar manusia itu enggak bermudah-mudah dengan hutang, agar tidak bermudah dengan hutang. Sekelas Nabi alaihissalatu wassalam, beliau ketika berhutang hanya untuk meneruskan kehidupannya, karena udah nggak punya makanan di rumahnya, sehingga beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminjamkan uang. Dan ketika antum berhutang harus ada yang antum jadikan jaminan, ikhwan, agar ketika antum wafat hutang antum itu sudah ditanggung dengan jaminan itu. Nah, dan jaminan tersebut misalkan antum jaminkan mobil antum, hutang antum hanya 50 juta, harga mobil antum misalkan 200 juta. Harus lebih tinggi harga jaminan dibandingkan hutangnya. Kalau lebih rendah nggak ada gunanya itu jaminan, ya kan? Nggak ada gunanya. Hutang itu 50 juta, atau gantikan motor Vario harga cuma 10 juta. Atau wafat pasti punya hutang 40 juta tuh. Belum tentu ketika atau wafat harga Vario itu masih 10 juta, jatah turun. Enggak ada gunanya. Seperti itu. Apabila misalkan harta mobil yang dijadikan jaminan 200 juta, hutang itu 50 juta, bilang kepada si pemilik uang tersebut, jual mobil tersebut, potong 50 juta, 150 jutanya menjadi warisan. Paham ya? Menjadi warisan. Apakah langsung serta-merta menjadi warisan? Enggak. Lihat apakah orang tua kita punya wasiat enggak?
Misalkan pernah mewasiatkan kepada anak yatim yang penghafal Quran di pondok A misalkan. Nanti kalau bapak wafat, udah ada surat wasiatnya, dia tanda tangan, bahkan ada cap jari di atas materai, ada saksi segala macam masa hidupnya. Pas dicari ada surat-surat wasiat, tunaikan wasiat tersebut dengan syarat. Wasiat itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Hanya 1/3 dari harta boleh wasiat. Kemudian yang kedua, wasiat tersebut tidak ditujukan kepada ahli waris. Kalau wasiatnya ditujukan kepada ahli waris, batal wasiat, nggak boleh ditunaikan. Wasiat mayit ini harus ditunaikan, bahwasanya anak kecil, anaknya paling bontot itu dulu harusnya dapat rumah, dapat sawah bagian ini nggak boleh. Rumah itu harus dijual kemudian dibagi kepada ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah jika memang ternyata seorang ayah seniman, ada seruling, ada gitar segala macam, ini perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram, maka wasiat ketika diwasiatkan nanti gitar-gitar ayah dikasih ke bapak fulan ya. Kalau bapak wafat, harganya memang puluhan juta misalnya boleh dikumpulkan. Maka hal tersebut yang nggak masuk dalam wasiat, bahkan nggak masuk dalam harta warisan, tapi dihancurkan gitu. Bahkan Madzhab Syafi'i mengatakan seorang yang dengan sengaja, baik pun dengan tidak sengaja menghancurkan alatul lahu, kata beliau, alat-alat yang melalaikan manusia seperti gitar, gendang dan lain sebagainya, atau memecahkan daripada gentongnya khamar, itu nggak dituntut untuk ganti rugi, nggak dituntut untuk ganti rugi. Atau seandainya seseorang mencuri, perkara-perkara yang haram seperti itu nggak punya hukum di dalam Islam. Hanya saja dia berdosa telah melakukan perbuatan mencurinya. Dia mendapatkan sebuah dosa karena dia mencuri. Adapun karena dia mencuri perkara orang lain, barang-barang tersebut itu nggak ada hukuman dalam Islam. Karena barang-barang tersebut menjadi hak harus dihancurkan. Ini tentang wasiat. Setelah 3 hal tersebut ditunaikan, baru kalau masih ada sisa hartanya dibagikan kepada ahli waris. Jangan ujuk-ujuk orang wafat langsung bagi ahli waris, aku dapat sekian, nggak memperhatikan apakah orang itu udah punya kain kafan atau belum, punya hutang atau tidak, ada wasiat atau enggak. Karena dalam Al-Quran memang diperintahkan terlebih dahulu menunaikan wasiat-wasiat dari si mayit sebelum membagi harta. Karena seorang anak atau ahli waris tersebut berat bagi mereka mengeluarkan wasiat setelah pembagian harta, berat sekali. Di siapa dia nggak ada hubungan dengan kita, walaupun bapak kita mewasiatkan itu. Jadi mereka berdosa, itu ada hak orang tersebut di situ. Bagaimana kalau ternyata wasiat bapak kita lebih dari 1/3, apakah batal wasiatnya? Jawabannya tidak. Tetap ditunaikan wasiat tersebut, tapi diberikan 1/3. Paham ya? Jika wasiatnya sampai setengah, harta tersebut diberikan kepada penghafal Quran karena anaknya masa hidupnya dia durhaka misalkan. Durhaka. Supaya harta saya tetap mengalir, kata dia, saya wasiatkan kepada penghafal Quran setengah dari hartanya. Ini nggak boleh. Tapi kalau sudah terucap kemudian ketahuan hal tersebut sudah dia wafat, tetap harus ditunaikan wasiatnya, tapi diberikan 1/3 saja. Karena hak orang yang diwasiatkan dari si mayit mendapatkan bagian itu hanya 1/3. Setelah itu baru dibagi terkait warisan. Kemudian kita harus mengetahui penghalang seseorang itu jadi mendapatkan warisan. Ada penghalangnya. Yang paling familiar adalah yang pertama, ikhtilafud din. Kalau beda agama, ini nggak boleh saling mewarisi. Ada orang terlahir dari keluarga non muslim, kemudian dia ketika besar masuk Islam, bapaknya wafat, dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Dia nggak mendapatkan warisan dari bapaknya. Itu anak juga wafat, punya harta kaya raya, si bapak juga nggak boleh mewarisi hartanya. Karena Nabi mengatakan, ya tidak boleh seorang muslim mewarisi ke orang kafir, dan orang kafir pun nggak boleh mewarisi orang muslim. Subhanallah. Dan kemudian yang kedua adalah al-qatlu, orang yang membunuh ayahnya atau ibunya karena ingin cepat-cepat dapat warisan, kemudian dia membunuh ayahnya. Apabila niatnya dia membunuh ayahnya untuk mendapatkan warisan, maka dia diharamkan untuk mendapatkan warisan tersebut sampai serbon. Karena ada sebuah kaidah dalam fikih, man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, kata mereka. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu,
maka dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Orang membunuh bapaknya, membunuh ibu untuk mendapatkan warisan, dia terhalang, nggak boleh terima warisan, nggak boleh dia terima warisan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus mengetahuinya. Ini anak kalau sampai bunuh bapaknya, dia nuntut untuk mendapatkan warisan, jangan pernah kasih sama siapapun. Itu hukuman dalam syariat. Ya, seorang yang membunuh ahli warisnya atau dia ngebunuh anaknya untuk mendapatkan warisan dari anaknya juga itu nggak bisa dapat. Ini harta warisan. Hukum perkara hal tersebut, seorang ayah membunuh anak, apakah dia tetap mendapatkan warisan? Ya, tapi sebagai tahdzir kepada seorang ayah atau seorang manusia, kita katakan sama dengan hukum bapaknya, hukum anaknya. Dan kemudian kita harus mengetahui rukun waris. Yang pertama, harus ada orang yang mewarisi. Ya, mungkin kita mewarisi, mendapatkan harta dari perkara waris kalau nggak ada orang yang mewarisi kita. Ya, dan ujung-ujung datang ke rumah orang, saya minta ahli waris, gitu. Nah, seperti Nabi bilang sampaikan di awal tadi, tentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-waris, hartanya. Setelah si ahli atau pemilik harta ini wafat, kita harus melihat dia punya harta nggak setelah wafat. Jangan sampai ini orang nggak punya harta, kemudian kita nuntut untuk dapat warisan. Ini dosa bapak saya ini, nggak meninggalkan harta warisan. Ya gimana lagi? Kita hidup miskin selama ini, ya kan? Anaknya nuntut untuk dapat warisan, menuntut ke siapa? Orang hartanya nggak ada. Kemudian al-mauruth, orang-orang yang mewarisi. Tahu dari orang yang mewarisi, harta yang diwarisi, kemudian orang yang mewarisinya. Yang orang yang mewariskan harta yang diwarisi, atau harta yang diwariskan, kemudian orang yang mewarisi harta tersebut. Nah, kemudian hal yang berikutnya harus kita ketahui dalam masalah waris adalah ketika seseorang adalah syurutul irth, seorang ini boleh mendapatkan warisan, itu harus kita ketahui. Apa syaratnya seorang boleh mendapatkan harta warisan? Yang pertama adalah kita harus memastikan si pemilik harta ini wafat. Jangan sampai hanya koma di rumah sakit, ya bapaknya koma, mereka sibuk bagi harta di rumah. Ini anak kurang ajar seperti ini. Ya. Bapaknya terbaring lemah, udah koma, nggak sadarkan diri, sedangkan mungkin yang di layar itu masih nafas dia. Ini kayak bapak bentar lagi wafat, kita bagi aja dulu hartanya. Itu nggak boleh. Harus memastikan mautul muwarrith, bahwasanya yang memiliki harta itu benar-benar sudah wafat. Ya, entah itu secara hakikat benar wafat itu oleh dokter, maksudnya detak jantungnya sudah nggak ada, atau kita kira-kira wafatnya. Gimana maksudnya kira-kira? Misalkan, ya seseorang memukul wanita hamil, udah hamil gede, disebabkan pukulan tersebut, ya, entah dia menampar misalkan oleh seorang laki-laki, tetangganya karena dia ngamuk dan segala macam. Qadarullah ternyata anaknya wafat. Nah, maka tetangga tersebut yang menyebabkan kematian janin tersebut harus membayar 50 dinaran, 50 dinar. 50 dinar. 1 dinar gramnya itu 4,25. 4,25 dikali 50 berapa gram? Berapa? 4,25 dikali 50 berapa? 22. Jadi kecil. 225 gram. Kecil banget. Sedangkan 20 dinar saja dikali 4,25 itu 85 gram. Kalau 4,25 dikali 50, artinya jauh lebih gede gramnya. 200 gram. Oke, kita tahu 200 gram. 1 gram emas kena 1.500.000. Berapa juta itu? 300 juta. 300 juta harus bayar. Nah, harta 300 juta ini milik siapa? Milik si anak tadi. Nah, sehingga kita kira-kira bahwasanya harta tersebut dia dapatkan, anak tersebut masih hidup sebentar. Setelah itu dia wafat. Nah, sehingga harta 300 juta itu diwarisi oleh ibu, ayahnya, kemudian yang lainnya, kalau dia punya saudara. Seperti itu. Ini maksudnya kira-kira kematiannya. Jadi kematiannya dia itu sudah wafat dalam perut. Jadi Islam itu sangat adil. Ya, kenapa harus membayarkan 50 dinar? Karena dia membayar ya nisfu asr diyah kamilah, setengah dari dia atau denda bagi orang yang sengaja membunuh. Seperti itu.
Atau hakim menentukan orang udah lama hilang, ya, katanya pergi merantau ke Malaysia, sampai 10 tahun gak pernah pulang. Namun ketika dia sebelum pergi meninggalkan ada rumah banyak, ada mobil, kemudian ada harta-harta yang lainnya, maka kita datang ke hakim, kita minta hukum dari hakim. Kira-kira gimana dengan ayah saya ini? Sudah hampir belasan tahun gak pernah pulang, hartanya banyak, seperti itu. Kira-kira sampai kapan kita boleh membagikan harta ayah? Karena kita hubungi pun sudah gak bisa, kita cari berita kabarnya pun dari orang Malaysia juga udah gak ada. Yang kita ketahui, pokoknya nggak tahu gimana keadaannya saat ini. Kemudian hakim menentukan bahwasanya mengeluarkan hukum bahwasanya orang tersebut sudah wafat, baru boleh membagikan hartanya. Nggak boleh seorang anak tuh ujuk-ujuk bagi harta bapaknya karena udah 5 tahun nggak pernah pulang, nggak ada kabar segala macam, udah bagi aja deh hartanya. Nggak boleh. Antum datang ke hakim terlebih dahulu, biarkan hakim yang menentukan. Karena sebuah kaidah dalam usul fikih atau dalam fikih tersebut mengatakan raf atau hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau seorang hakim sudah mengeluarkan sebuah hukum, udah nggak boleh ada perselisihan di dalamnya, udah menjadi hukum dia. Seperti itu. Itu yang pertama, memastikan bahwasanya si pemilik harta itu wafat. Harus memastikan pada dia wafat, benar-benar wafat. Yang paling enak memastikan dia sudah wafat adalah sampai dikuburkan. Kalau masih dari rumah sakit, udah wafat nih, ya. Bukan yang ngurus ayahnya terlebih dahulu sampai pemulangan, mereka sudah sibuk memikirkan harta yang ada di berangkas ayahnya. Seperti itu. Ketika ayahnya sudah mau wafat, bukannya ditalkinkan dia minta kode berangkas. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui bahwasanya orang yang mewarisi tersebut benar-benar hidup sebelum si pemilik harta itu wafat. Kalau seandainya sudah wafat terlebih dahulu, jarak 5 menit kemudian dia wafat si pemilik harta, maka yang sudah wafat tersebut nggak punya hak dari yang sudah wafat ini. Paham nggak? Misalkan anak wafat terlebih dahulu, setelah itu baru ayah anak, maka anak nggak dapat harta warisan ayah anak, sehingga anak-anak ini nggak mungkin dapat. Seperti itu. Tapi kalau punya anak laki-laki, anak laki-laki menduduki kedudukan anak, mendapatkan harta dari kakeknya. Seperti itu. Jadi harus memastikan yang mendapatkan harta juga benar-benar hidup sebelum si pemilik harta itu wafat. Kalau dia wafat sebelumnya, maka tidak mendapatkan harta warisan. Begitupun dengan istri. Istri yang antum ceraikan, kemudian setelah antum ceraikan istri tersebut mencaci maki antum misalkan, kemudian antum shock, kemudian wafat karena serangan jantung. Dan ketika antum menceraikan istri, merupakan tolak yang bisa memungkinkan seseorang untuk rujuk, maka istri masih mendapatkan warisan dari suaminya. Kecuali kalau perceraiannya perceraian bain, tolak bain, perceraian yang nggak mungkin untuk kembali, maka nggak mungkin seorang istri mendapatkan harta warisan tersebut, karena secara hukum dia sudah bukan istri. Tapi kalau seandainya perceraian tersebut masih yang bisa rujuk, itu istri masih status istri, ya. Selama mereka masih iddah, maka seorang suami ketika wafat, kemudian masih ada istri yang baru dia ceraikan, masih berada dalam iddah, istri tersebut dapat warisan 1/8 kalau punya anak, 1/4 kalau nggak punya anak. Baik. Kemarin kita sampai mana? Bapak mempelajari itu. Orang-orang yang menerima warisan dari kalangan laki-laki. Sahih? Dari kalangan laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki. Kemudian anak dari anak laki-laki kita sampai ke bawah. Seperti kaidah Anda sampaikan, kalau di tengah-tengahnya ada perempuan, maka ke bawah udah nggak dapat. Paham ya? Jadi teruskan di papan supaya antum suara nyampe, insya Allah sampai kantor. Jadi misalkan yang dapat adalah laki-laki, dari laki-laki. Nah kalau pertengahannya ada perempuan, ada perempuan di tengah, itu nggak dapat. Seorang bapak wafat,
kemudian meninggalkan anak, misalkan laki-laki satu meninggal, perempuan juga sudah menikah, tapi mereka berdua ini wafat terlebih dahulu sebelum bapaknya. Seorang bapak punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Yang ini sudah wafat, sudah menikah, punya anak, ya, punya anak di bawah. Ini juga punya anak. Paham ya berarti ini? Nah, laki-laki dan perempuan ini sudah wafat terlebih dahulu sebelum bapaknya. Paham? Sebelum bapaknya. Maka ketika bapak ini wafat, anak dari perempuan ini nggak dapat, tapi cucu dari laki-laki dapat. Paham ya? Jadi dalam warisan itu kapan saja perempuan di tengah, terputus langsung ke bapak. Karena ini secara hukum anak tersebut ini ya, hanya hubungan darah dengan kakeknya, tapi dia mendapatkan warisan itu dari bapaknya, dari jalur bapak. Yang dimaksud dengan nasab itu adalah bapaknya si anak tersebut. Kecuali kalau kakeknya meninggal duluan, setelah itu harta belum dibagi. Ya, wafatlah ini juga wafat. Harta juga belum dibagi, harta kakek ini. Ketika mau pembagian, ya dianggap mereka ini masih hidup terlebih dahulu. Bagi harta bapak itu tersebut ke sini, bapak hak perempuan, bapak hak laki-laki. Paham ya? Ini disebut dengan munasakhat tadi yang bilang. Dan di Indonesia rata-rata permasalahan warisan itu munasakhat. Harta buyutnya ini sampai ke cicit belum dibagi. Masih ada berupa sebidang tanah, luasnya mungkin 2 hektar, sampai hari ini belum dibagi. Antum datang ke Bapak Asatidz, mereka akan angkat tangan nih. Kalau udah masuk paman, udah masuk ini, kenapa warisan pening kita? Saya kan pamannya Ustaz, gini. Dulu bapaknya pun mewasiatkan kepada saya ini sebuah omongan saja, buktinya nggak ada. Tetap menuntut segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Kita pusing jadi. Jadi orang pertama kali dari laki-laki mendapatkan warisan adalah anak. Anak dari anak laki-laki sampai ke bawah. Laki-laki. Ada perempuan di tengah langsung terputus. Yang dari jalur perempuan. Ya. Jadi ini kaidah yang harus ditanamkan. Jangan sampai anak dari perempuan ini antum kasih. Ya, antum kasih jangan sampai. Karena antum akan mengurangi hak dari sini. Itu dosa. Atau memberikan kepada orang lain yang bukan haknya. Apakah sebuah kezaliman? Tidak. Dia akan mendapatkan warisan dari jalur bapaknya, bukan jalur ibu. Karena ibu duluan wafat sebelum ayahnya wafat. Paham ya? Kalau ayah duluan wafat, baru anaknya wafat, anggap mereka ini masih hidup terlebih dahulu. Bagi harta bapak sesuai dengan kadarnya mereka mendapatkan harta tersebut, sehingga anaknya mendapatkan cipratan dari harta si kakek. Seperti itu. Dia bilang tadi, makanya kita harus mengetahui siapa saja yang menerima warisan. Kemudian yang berikutnya adalah bapak. Itu mendapatkan warisan dari laki-laki, berarti anaknya anak laki-laki sampai ke bawah, bapak, kakek, kemudian saudara kandung, saudara satu bapak, beda ibu. Ya, bapak kita punya banyak anak, punya banyak istri, ya, tapi kita hanya satu bapak. Kemudian saudara seibu. Kemudian anak dari saudara kandung sampai ke bawah, anak dari saudara satu bapak sampai ke bawah, paman kandung, kemudian atau paman satu bapak, kemudian anak dari paman kandung, paham tak tuh? Kemudian ibnul abni abu innazal, anak paman dari satu bapak, ya, dari jalur bapak. Kemudian orang yang telah memerdekakan seorang budak. Ya, ini udah nggak ada sekarang. Ya, itu udah nggak ada sekarang. Nah, namun apakah laki-laki ini ketika mereka berkumpul dapat semua? Enggak. Ya, karena kalau ada anak, semuanya mahjub kecuali bapak. Ya, kalau bergabung semua laki-laki ini untuk menjadi warisan nih, seorang meninggalkan anak, kemudian ada paman, ada saudara laki-laki, ada bapak. Yang mendapatkan cuma 2. Bapak dapat 1/6, ya, dapat 1/6. Anak itu ngambil semua sisa hartanya. Paham ya? Anak laki-laki itu asobah dia, mengambil semua sisa harta tersebut.
Sehingga saudara laki-laki, kemudian paman dan segala macam itu nggak dapat sama sekali. Ya, nggak dapat sama sekali. Karena ada anak laki-laki ngambil semua harta itu dia sisanya. Kemudian pewaris dari kalangan perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan. Kemudian bintul ibn, bukan bintul bin. Jadi anak perempuannya anak laki-laki kita dapat. Ya. Tapi kalau anak dari anak perempuan anak laki-laki kita udah nggak dapat. Paham nggak? Iya. Sudah terputus karena udah ada perempuan di tengah. Pokoknya tuh hafal kaidah tersebut. Kapan ada perempuan, bawahnya tuh nggak dapat. Kalau mereka wafat terlebih dahulu sebelum orang yang mewarisi. Paham ya? Jadi tadi anak perempuan dari anak laki-laki kita. Kemudian yang ketiga siapa? Ibu. Kemudian nenek. Kemudian itu nenek dari ayah dan ibu. Ya. Kemudian al-jaddah ummul ab. Nenek dari ibu, nenek dari ayah itu semua dapat. Kalau nggak ada ibu, gitu ya. Kalau ada ibu, nenek nggak dapat. Ketika ada ibu di sini, itu ke atas langsung mahjub, nggak bisa dapat mereka. Kemudian saudari kandung. Kemudian saudari bapak. Ini yang punya istri lebih dari satu, diperhatikan ini. Ya. Istri gampang pembagiannya. Ya. Kalau punya istri lebih dari satu, anaknya kasih tahu itu. Kalau itu satu ayah, maka nanti kalau kamu dapat, kalau kamu wafat, al-ukhtu li ab itu dapat. Tapi kalau nggak ada al-akh syaqiqi. Karena al-akh syaqiqi ini saudari kandung itu mahjub, menutupi daripada yang satu bapak. Kemudian istri. Kemudian seorang perempuan yang telah memperdagangkan budak. Ya. Suami dan istri ini kadarnya mereka tidak akan bisa naik untuk mendapatkan harta. Sudah seperti itu. Seorang suami kalau nggak punya anak 1/2, kalau punya anak berapa? 1/4. Seorang istri kalau punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4. Mereka udah nggak bisa nambah haknya. Karena kita kan nanti akan mempelajari tentang awad, karena banyak ada sisanya hartanya ini. Kemarin kita akan kembalikan. Ya, arwah ini akan ada kalau nggak ada asobah, nggak ada orang yang mengambil semua harta tersebut sisanya. Jadi hanya mendapatkan sesuai dengan kadar dalam syariat. Ya, harus kita perhatikan. Nah, kalau seandainya nanti hal tersebut ada sisa harta, apakah suami atau istri itu dapat bagian lagi nggak? Jawabannya tidak. Hanya yang di bawahnya saja itu dapatnya. Karena mereka sudah seperti itu dapatnya. Nggak mungkin bertambah dan nggak mungkin juga dikurangi jatah mereka. Seperti itu. Nah, kemudian jika ya, ijtima'ur rijal, ya, ketika seorang laki-laki itu berkumpul ya, dalam masalah zakat berkumpul laki-laki tersebut menerima waris afwan, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 3 orang. Seperti yang sampaikan tadi, bapak itu mungkin dimahjub sama siapapun. Bapak itu nggak mungkin terhalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian anak, kemudian suami. Kekumpul semuanya nih. Orang wafat meninggalkan semua yang tadi laki-laki kita sebutkan itu. Yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang ini, Pak. Jangan atau masukin yang lain. Tapi kan secara dalam ilmu waris ini mereka dapat. Iya, mereka dapat kalau nggak ada yang 3 ini. Seperti itu. Kalau mereka nggak ada yang 3 ini. Jadi kalau misalkan seorang wafat meninggalkan ibn, ab segala macam itu, nah maka yang mendapatkan warisan hanya bapak, anak dan suami. Hanya 3 orang ini. Dan harus perhatikan ketika nanti orang wafat, 3 orang ini jatuh masukin dan musyawarah untuk bagian harta tersebut. Yang lain jangan kasih masuk. Karena kalau mereka ini masuk, yang harusnya selesai permasalahan warisan antum akan lebih panjang. Akan lebih panjang urusannya. Itu membuat orang udah bagi rata aja deh. Ujung-ujungnya bagi rata. Walaupun pada ujung-ujungnya mereka menjelaskan bagiannya satu sama lain, harus antum bagi terlebih dahulu sesuai dengan syariat. Supaya harus mengetahui sahamnya dia berapa persen haknya dia pada harta tersebut. Kenapa syariat tidak memperbolehkan ujung-ujung langsung bagi rata? Bagi rata tersebut kita nggak bisa mengetahui. Aku jelaskan berapapun bagianku dalam harta ayah. Aku ikhlas.
Iya, aku ikhlas berapa persen bagiannya. Kan kita belum tahu berapa persen yang didapat. Makanya harus ditentukan, dibagi dulu sesuai dengan syariat. Ketahuan sahamnya dia berapa, ya, sahamnya dia berapa, baru kalau diikhlaskan, baru sahamnya dia dibagi kemana diikhlaskan saham tersebut. Ikhlaskan kepada adik-adik yang paling kecil misalkan, kasih kepada adik yang paling kecil. Dan kalau diumumkan, udah dibagi rata, saya sama-sama ikhlas. Yang kalian ikhlaskan itu berapa persen? Memang kalian punya hak, tapi belum ketahuan berapa persen haknya. Sehingga atas dasar apa mereka mengikhlaskan persenan tersebut. Mafhum insyaallah ya? Mafhum ya? Mafhum enggak? Belum paham? Baik. Jadi syariat kenapa harus melalui pembagian warisan seperti ini, mengetahui bagiannya masing-masing. Anak dapat segi, misalkan seseorang wafat meninggalkan bapak, meninggalkan suami. Ada bapak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Suami mendapatkan berapa? Seperempat punya anak. Bapak seperenam, anak laki-laki dan perempuan tadi asobah. Asobah itu sisa harta. Jadi harus pakai papan kalau mau waris itu. Kalau nggak pakai papan ya nampang pening gitu. Anaknya perempuan semua, 2/3 doang dapatnya. Enggak, yang kasus itu yang baru dihapus. Baru dihapus. Anaknya perempuan semua. Dan duluan wafat. Iya, duluan wafat. Dia punya saudara nggak bapaknya ini? Hah? Ada. Punya saudara, saudaranya yang ambil. Gitu. Saudaranya. Pokoknya kalau ini, ya. Misalkan bapaknya ini wafat, anak-anak itu wafat duluan, perempuan semua anaknya, tapi udah duluan wafat. Ya mereka nggak mungkin dapat harta bapaknya. Itu bapak kami dulu itu. Iya, tapi kadang itu istilahnya bapak dan ibu kami dulu nggak dapat, cucu dari perempuan nggak boleh dapat. Dia lihat, dia masih ada saudara, ada saudari, maka mereka ini yang akan mengambil harta tersebut. Karena saudara itu bisa menjadi asobah dia. Saudara itu kalau nggak ada anak, semua diambil sama saudara kembali hartanya. Makanya saudara kita itu ahli waris namanya. Kenapa dari jalur ayah? Karena yang bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan hanya dari jalur ayah. Jalur ibu nggak bisa jadi wali. Seperti itu. Dan bahkan nanti kalau seandainya dia ini punya anak tersebut selain yang perempuan semua, ada yang belum nikah. Misalkan ada yang belum nikah, terus dia masih ada, ya berarti dia dapat. Perempuan tersebut akan tersisa 3. Yang 3 itu dapat 2/3, sisa diambil saudaranya. Orang wafat meninggalkan saudara. 3 putri. Putrinya ini dapat berapa? 2/3. 2/3 dari harta. Saudaranya ambil semua, sisa. Saudara dari bapak tadi. Nah, maka 2/3 putrinya 2/3 mereka. Dimulai dari 2 anak perempuan sampai ke atas, jatah mereka yang 2/3. Ya. Ada 5 anak perempuan, 2/3 bagi 5. Sebagaimana antum punya istri 4, 1/8 bagi 4. Makanya Nabi bilang di pertemuan yang lalu, istri pada belajar bawa, dia makan mau di poligami dia. Karena dia tahu 1/8 nanti dibagi 2 sama adik madunya. Gitu. Dibagi 3 dengan adik madunya segala macam. 1/8 dibagi 3. Kalau harta suaminya sedikit, mendapat sejuta. Nah, beli susu anak aja untuk sebulan nggak cukup. Paham ya? Dia beli saudara tadi. Nah, seseorang yang wafat tadi terkait dengan syariat harus melalui jalur ini agar kita mengetahui kadar pendapatannya terlebih dahulu, Pak. Walaupun pada akhirnya dia ikhlaskan bagiannya itu. Kalau dia belum mengetahui bagiannya, atas dasar apa dia mengikhlaskan bagian itu? Kita nggak tahu bagian dia berapa. Seperti itu. Kita saling mengikhlaskan aja deh satu sama lain. Iya, dia yang mengikhlaskan itu di atas dasar apa? Dia saling mengikhlaskan itu. Gitu. Nah, sehingga seseorang yang wafat meninggalkan suami, bapak, satu anak perempuan, 1 anak laki-laki. Baik, berapa bagiannya suami? Berapa bagian suami, Pak? 1/8. 1/4 karena ada anak. Bapak 1/4 1/6. Nah, yang 2 ini sisa. Sisa seakan-akan
meninggalkan 3 anak karena laki-laki punya dua kepala, 2 jatah. Nah, setelah mengetahui hal ini, ya, kata orang tua ini, kami jelaskan aja buat anak-anak, gitu, sama untuk anak-anaknya istri, untuk anaknya anak saya, gitu. Tapi kita udah mengetahuinya. Jadi si suami mengikhlaskan jatahnya 1/4 buat anaknya, bapak juga mengikhlaskan 1/6 buat cucunya, baru ketahuan, gitu. Kalau ternyata yang mengikhlaskan hanya bapak, sebelum kita pembagian nih, jatahnya bapak ini berapa yang mengikhlaskan kepada cucunya? Jangan sampai haknya suami keambil, dibagikan kepada anak. Kalau tidak melalui jalur ini, paham ya? Masih pusing? Hah? Yang terpenting adalah kalau antum pusing, yang terpenting adalah harus mengetahui siapa yang berhak menerima. Makanya tadi jika seorang laki-laki itu berkumpul yang mendapatkannya 3 orang, dia tercatat bapak, anak sama suami, jangan masukin yang lain. Kalau perempuan itu berkumpul hanya 5 orang yang bisa mendapatkan warisan. Yang pertama adalah bin, anak perempuan. Yang kedua adalah bintul ibn, kalimat tertulisain namanya. Karena bin itu kan kalau nggak ada saudaranya dapat 1/2 dia. Nah, bintul ibn dapat 1/6 untuk menggelapkan 2/3. Intinya seperti ini. Bin yang didapatkan kalau misalkan orang berkumpul meninggalkan hanya perempuan doang ahli warisnya. Ada anak dari anak laki-lakinya, ada ibu, ada saudari perempuan, kemudian ada siapa? Ada istri, jadi 5 orang. Anak dapat 1/2, bintul ibn dapat 1/6, dapat 1/6 karena ada anak. Wal ukhtus syaqiqah dia mendapatkan 1/6, zaujah dapat 1/8. Ini pasti al-aul ini masih istilahnya hartanya kalau sedikit dia akan kekurangan itu harta untuk bagi kepada orang 5 ini. Nah, gimana cara pembagiannya nanti? Dia ada caranya. Yang penting antum sudah tahu terlebih dahulu. Antum harus paham semuanya Pak kalau terkait mewaris. Ketika antum sudah mengetahui siapa yang berhak menerima zakat, antum cari orang yang kompeten di bidang tersebut. Antum datang, ini yang berhak menerima zakat, antum kumpulkan, datangkan orang yang kompeten, suruh bagi. Seperti itu. Suruh bagi harta tersebut. Nah, sebelum antum mendatangkan orang yang kompeten tersebut dalam membagi harta antum, keluarkan dulu orang-orang yang nggak berhak itu. Makanya kalau berkumpul semua laki-laki cuma 3 tadi, anak, suami, bapak, yang lain jangan kasih masuk. Saudara kandung, paman, anaknya paman jangan kasih masuk. Cuma bertiga doang, sama orang yang kompeten itu atau undang. Dia meninggalkan hanya ada 5 ini, cewek semua. Maka yang dapat bin, anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, saudari kandung, kemudian istri. Paham ya? Baik. Kemudian sedikit lagi. Kalau bergabung antara laki-laki dan perempuan, ada laki-lakinya, ada perempuannya ternyata yang meninggalkan. Ketika ada wafat, meninggalkan ada laki-laki, ada perempuan juga yang ditinggalkan sebagai ahli waris. Apakah semua mereka itu bisa mendapatkan? Enggak. Hanya 5 orang yang mendapatkan. Yang pertama ibn. Ingat, kalau ada ibn, setelahnya ibn itu terhalang mendapatkan warisan kecuali bapak. Paham? Kalau bapak nggak ada, kakek menduduki kedudukan bapak. Yang naik ke atas dia, nggak boleh ke bawah. Kamu udah sini ya? Puyeng. Jadi mendapatkan yang pertama kalau bergabung antara perempuan dan laki-laki ahli warisnya. Semua yang tadi kita sebutkan nggak mungkin dapat semua, hanya 5 orang. Cuman kaidah bakunya kalau ada ibn, semua yang ada itu mahjub kecuali bapak. Apa tuh ibn? Ibn itu anak laki-laki. Anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian bapak, ibu, suami atau istri. 5 saja. Hanya 5. Nah, 5 ini ketika antum mau bagi harta, antum tarik mereka. Yang lain nggak boleh masuk ke ruangan sidang. Gitu. Karena kalau masuk masing-masing minta, sedangkan hukum kita Indonesia bisa saja semua saudara itu dikasih secara undang-undang. Bahkan anak angkat kalau baru tahu, undang-undang Indonesia anak angkat dapat warisan dari bapak angkatnya. Secara syariat nggak sah.
Kecuali kalau dia memang menghibah atau mewasiatkan kepada anak tersebut, boleh diambil oleh anak angkat hanya sepertiga, sisanya nggak boleh. Paham ya? Antum hafal yang ini saja, Pak. Antum catat siapa yang berhak menerima saja. Ntar antum cocok tinggal antum cocokologi itu. Adapun cara pembagian begini, kalau antum pusing, datangkan orang kompeten. Karena bilang terpenting tadi kita mengetahui siapa yang berhak menerima. Itu yang terpenting. Kalau antum pelajari semua ini, bukannya tambah ilmu, tambah membenci ilmu waris itu antum. Makanya ada sarankan mengetahui yang wajib-wajib ini saja. Kalau laki-laki saja nanti kita ulang jadi mau kita tutup. Kemudian, ya, kalau seandainya seorang itu hanya sendiri, ditinggalkan hanya sendiri. Kalau laki-laki tinggalkan sendiri, semua harta diambil. Kalau perempuan hanya setengah, sisanya kemana? Kalau udah nggak punya saudara, ke Baitul Mal. Kalau nggak ada saudara sama sekali, itu ke Baitul Mal, kasih ke Baitul Mal ya, sisa hartanya. Karena anak perempuan seorang wafat, ibunya ternyata qadarullah tabrakan dengan bapaknya wafat, meninggal di tempat. Anaknya nggak dibawa waktu itu. Sisa satu anak yang sedang mondok, udah nggak punya saudara sama sekali. Anak hanya mendapatkan harta dari bapak dan ibunya setengah. Dari bapak setengah, dari ibu setengah dia dapat. Paham? Lalu bagaimana sisa hartanya? Setelah dicari udah nggak punya saudara sama sekali, belum ada anak-anak sebatang kara dia hidup. Ya. Sebatang kara, maka ke Baitul Mal. Tapi kalau anak laki-laki, walaupun sebatang kara, semua harta dari ibu dan bapaknya diambil bagi. Gitu. Baik. Kita ulang, kita tutup, ya, karena aku sudah mulai pusing. Nah, yang pertama yang harus pelajari adalah siapa yang mewarisi dari kalangan laki-laki. Itu pertama. Siapa yang mewarisi dari kalangan perempuan. Setelah mengetahui hal ini, kalau laki-lakinya saja yang ada dari ahli waris cuma ada 3. Anak, suami, bapak. Udah itu doang yang bisa mewarisi harta. Kalau perempuan bergabung semuanya, hanya 5 orang yang bisa. Anak perempuan dari anak laki-laki kita, kemudian ibu, saudari perempuan, kemudian istri atau suami. Kalau bergabung cuma ada 5. Anak perempuan, anak laki-laki, kemudian ibu, bapak, siapa lagi? Suami atau istri. Paham ya? Baik, ini aja yang untuk pahami. Adapun sisa-sisanya nanti antum datangin ustaz-ustaz yang kompeten di bidang hal tersebut, ya antum hitung barang. Nah, sebelum antum datang, catatan antum benar-benar harus jujur. Siapa yang masuk itu dalam harta warisan? Jangan sampai anak angkat antum masukin. Nanti ketika kita memberikan sebuah fatwa kepada antum ustaz tersebut itu sama dengan undang-undang Indonesia, membolehkan anak angkat dapat disalah antum bilang ini anak saya. Ya. Tapi kalau aku dikatakan, kawan, naktafi bihadzal qadar, takutnya antum semakin lama semakin meninggi. Dan naktafi bihadzal qadar, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi